Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas reguler B 2020 dengan anggota Fitri Amelia Renata, Odilia Nadine Pabiuri, Pepi Sugiyarti, dan Afifah Sabrina dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jadi, di sini kami ingin mempersembahkan dan menampilkan video mengenai cara pemberian obat tetes hidung yang benar. Selamat menyaksikan. Obat tetes hidung adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringeal. Obat tetes hidung ini merupakan suatu obat yang digunakan untuk pilek karena mengandung dekongesan topikal. Tujuan dari pemberian obat tetes hidung yang pertama adalah untuk membantu mengencarkan sekresi dan memfasilitasi drainase hidung. Yang kedua, membantu mengobati infeksi dari rongga hidung dan sinus. Yang ketiga, mengobati alergi. Yang keempat, mengobati bendungan nasal. Dan yang kelima, memberikan anestesi lokal. Nah, untuk indikasi pemberian obat tetes hidung diberikan kepada dua tipe macam pasien. Yang pertama, pasien yang mengalami rinitis alergika, dan yang kedua, pasien yang mengalami sinusitis. Nah, untuk pasien yang mengalami rinitis alergika ini dikarenakan debu dan juga pekerjaan, ataupun karena gangguan sistem saraf otonom. Nah, untuk gejala pada rinitis alergika ini seperti hidung tersumbat, hidung gatal, beringus, kemudian tinnitus, rasa penuh di telinga, dan postnasal drip. Nah, untuk sinusitis sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu sinusitis akut dan juga sinusitis kronik. Nah, sinusitis sendiri merupakan kondisi di mana daerah rongga yang berada di sekitar hidung mengalami peradangan. Sedangkan untuk kontraindikasi pada pemberian obat tetes hidung yang pertama yaitu pada pasien yang mengalami alergi terhadap kandungan yang terkandung dalam obat tetes hidung. Yang kedua, pada pasien yang mengalami hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan hipertiroid. Nah, hipertiroid sendiri itu merupakan kontraindikasi pada pemberian obat tetes hidung yang mengandung dekongestan. Keuntungan pemberian obat tetes hidung. Yang pertama, metabolisme melalui enterohepatik dan dinding usus dikurangi. 2. Penguraian di saluran pencernaan dihindari. 3. Kecepatan dan jumlah otot yang diabsorpsi, serta profil konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu, sebanding dengan pemberian dengan intravena. 4. Banyak pembuluh dan struktur membran mukosa yang permeabel, sehingga memungkinkan pemberian secara sistemik. Selain keuntungan, ternyata pemberian obat tetes hidung ini juga ada kekurangannya loh. Jadi yang pertama, untuk kekurangan obat tetes hidung itu adalah lokasi yang tepat itu sulit dicapai. Yang kedua, ada kecepatan pembersihan obat. Dan yang terakhir adalah metode dan teknik pemberian obat tetes hidung sendiri ini sulit karena membutuhkan alat yang dapat digunakan untuk ukuran yang tepat. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat tetes hidung kepada pasien, yaitu yang pertama, sebaiknya digunakan pelarut air. Yang kedua, jangan menggunakan obat yang cenderung akan menghambat fungsi rambut getah epitel. Yang ketiga, pH larutan sebaiknya diatur sekitar 5,5 sampai dengan 6,5. Yang keempat, usahakan larutan isotonik. Dan yang kelima, itu harus tetap stabil selama dalam pemakaian pasien. Nah, itu tadi sekilas materi mengenai pemberian obat tetes hidung. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih cara pemberian obat tetes hidung yang benar itu? Yuk kita simak video SOP-nya. Assalamualaikum adek, selamat sore. Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah baik ya. Boleh nurse lihat tangannya? Adek bisa sebutin nama sama tanggal lahirnya?
Jadi kedatangan nurse ke sini mau melakukan tindakan pemberian obat tetes hidung kepada adik gunanya untuk mencegah infeksi pada hidung adik. Apakah adik bersedia? Kira-kira nurse butuh waktu sekitar 8-10 menit. Gimana? Apa adik bersedia? Sebentar ya, Dek. Oke, nurse bantu posisiin hidungnya dulu ya. Nurse bantu kembali ke posisi semula. Alhamdulillah, tindakan pemberian obatnya sudah selesai. Sebelumnya, apakah adik punya pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi nanti kalau misalnya adik butuh apa-apa, jangan takut, jangan segan ya. Nanti langsung aja panggil nurse atau pencet tombol yang di samping adik. Nah, nanti insya Allah nurse bakalan datang, atau kalau bukan nurse yang datang, bakalan ada rekan nurse yang membantu adik. Kalau gitu nurse pamit dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore.